Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Neti dalam channel saya Education Co. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara menyusun deskripsi diri secara baik dan benar. Nah, di video kali ini, saya akan membedah deskripsi diri saya sendiri yang mengantarkan saya lolos sertifikasi dosen pada tahun 2019. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuka deskripsi diri saya. Yang pertama atau A1 itu adalah pengembangan kualitas pembelajaran. Di mana dia dibagi lagi, ada poin pertama, ada usaha kreatif. Apa yang saya bahas di usaha kreatif? Itu yang saya bahas adalah yang pertama adalah yang saya bahas metode pembelajaran. Oke, saya menceritakan apa metode pembelajaran yang saya berikan selama proses pengajaran berlangsung. Nah, lalu saya juga membahas sistem pembelajaran. Di sini saya menguraikan bahwa sistem pelajaran yang saya berikan itu bentuknya seperti apa. Lalu saya tuangkan dan saya berikan contoh mata kuliah yang menerapkan sistem pembelajaran yang ingin saya ceritakan di deskripsi diri saya. Nah, di sini juga saya mengatakan sistem pembelajarannya adalah saya itu memasukkan video gitu ya Bapak Ibu, sehingga saya ingin mahasiswa itu tidak boring atau tidak bosan ketika masuk dalam atau mengikuti mata kuliah yang saya ajarkan. Nah, seperti memberikan video motivasi atau penggunaan media pembelajaran yang sesuai, misalnya ada metode pembelajaran atau media pembelajaran yang saya terapkan atau yang kami terapkan itu adalah program e-learning. Nah, itulah bentuk dari usaha kreatif ya yang saya berikan selama proses pembelajaran, dan itu saya tuangkan ke dalam deskripsi diri saya. Lalu kita lihat yang kedua, itu ada dampak perubahannya apa? Dampak perubahan yang terjadi dari metode pembelajaran dan sistem pembelajaran yang saya terapkan adalah misalnya proses pembelajarannya menjadi seperti apa. Di sini dampak perubahannya tentu kita berharap berdampak positif. Misalnya anak-anak atau mahasiswa menjadi lebih serius gitu ya Bapak Ibu. Lalu mahasiswa menjadi lebih semakin pede misalnya, atau semakin semangat gitu ya Bapak Ibu dalam mengikuti mata kuliah yang saya berikan. Lalu juga terlihat apalagi dampaknya tingkat kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa. Nah, di sini saya ceritakan tingkat kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa selama mengikuti mata kuliah saya itu seperti apa gitu ya. Lalu apalagi dampaknya, lalu hasil penilaian dari evaluasi dosen oleh mahasiswa, di mana misalnya mendapatkan hasil penilaian atau evaluasi dosen yang baik yang dilakukan oleh tentu Satuan Penjamin Mutu Internal atau SPMI gitu ya. Nah, itulah yang saya ceritakan dalam dampak perubahan dari poin atau A1 pengembangan kualitas pembelajaran. Dari poin satunya yaitu usaha kreatif. Lalu kita lihat untuk A2. A2 adalah berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini juga masih dalam proses pengajaran Bapak Ibu. Yang pertama, poin pertama itu adalah kedisiplinan. Nah, di sini saya menceritakan bagaimana saya memanajemen waktu, ya, memanajemen waktu saya gitu ya dengan jam kerja yang ada di perguruan tinggi tempat saya bekerja. Itu saya ceritakan. Lalu saya juga gitu ya Bapak Ibu menceritakan bagaimana kedisiplinan saya dalam proses pembelajaran gitu ya. Misalnya saya
menyediakan RPS atau SAP secara baik, tidak pernah telat gitu ya Bapak Ibu. Lalu saya juga menceritakan apakah saya gitu ya melakukan tatap muka gitu ya sesuai dengan peraturan yang ada di perguruan tinggi tempat saya bekerja gitu. Itu semua saya ceritakan di poin kedisiplinan. Nah, lalu juga saya menceritakan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi, misalnya tidak boleh menggunakan handphone gitu ya. Lalu tidak boleh keterlambatan maksimal berapa menit gitu ya. Jadi memang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran kita gitu. Lalu dalam hal tugas juga itu saya terapkan kedisiplinan. Misalnya mahasiswa tidak boleh mengumpulkan tugasnya telat, misalnya baik tugas individu maupun tugas kelompok. Selain itu, kedisiplinan yang saya lakukan adalah ketika ujian baik UTS maupun UAS itu saya mengoreksi atau memeriksa berkas ujian anak-anak atau mahasiswa kita, dimana setelah UTS saya mengembalikan kembali berkas jawaban mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melihat nilainya gitu ya Bapak Ibu, yang sebenarnya atau secara objektif. Nah itu ya, itu yang saya bahas atau yang saya ceritakan di poin A2 dengan poin pertama yaitu kedisiplinan. Lalu kita lihat yang kedua itu adalah keteladanan. Nah dalam keteladanan yang saya ceritakan adalah saya itu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu berpikir ini ya dan bertindak positif. Dimana itu bukan sekedar hard skill tapi juga harus memiliki soft skill tentunya. Nah, ini saya buat gitu ya Bapak Ibu, saya berikan motivasi ketika saya mengajar mata kuliah. Misalnya dalam hal ini saya mengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Tuh, di situ saya berikan materi motivasi dan di situ saya menceritakan poin-poin yang positif gitu ya Bapak Ibu. Misalnya pengalaman saya selama saya menempuh pendidikan saya. Jadi saya menjadikan diri saya sendiri sosok yang saya rasa mudah-mudahan dapat menjadi keteladanan bagi mahasiswa saya. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, keteladanan yang saya berikan adalah saya menjadikan gitu ya atau membuat mata kuliah ya, kebetulan itu mata kuliah berhitung adalah pengantar ilmu ekonomi yang notabene itu adalah mata kuliah yang sangat banyak sekali berhitung tentunya. Itu saya buat menjadi lebih mudah dengan memberikan misalnya memberikan rumus-rumus gitu ya Bapak Ibu atau trik-trik yang cepat gitu ya untuk mengerjakan soal sehingga mahasiswa itu menjadi tidak bosan gitu, tidak merasa kesulitan dalam menghadapi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini gitu. Itu saya ceritakan dalam poin keteladanan sehingga menjadikan saya saat ini menjadi kaprodi manajemen tentunya. Lalu kita lihat poin yang ketiga, keterbukaan terhadap kritik. Di poin yang ketiga ini saya menjelaskan bagaimana saya selalu membuka sesi saran atau kritik baik atas materi maupun cara penyampaian saya selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua, keterbukaan terhadap kritik adalah saya selalu memberikan kuesioner gitu ya Bapak Ibu kepada mahasiswa yang menjadi kekurangan saya baik materi maupun hal yang lain. Ini saya lakukan di saat pertemuan terakhir sebelum UTS maupun sebelum UAS. Nah, lalu yang selanjutnya, keterbukaan saya terhadap kritik adalah dalam hal pengembalian kertas ujian mahasiswa. Ini juga saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkritik nilai mereka. Jika ada kekeliruan,
sebelum saya melakukan penginputan nilai ke sistem. Nah, lalu juga keterbukaan terhadap kritik, selain terhadap mahasiswa, selain dari mahasiswa, saya juga membuka keterbukaan diri saya terhadap dosen-dosen. Misalnya, saya selalu mendiskusikan SAP atau materi saya kepada dosen yang mengajar mata kuliah yang sama dengan saya. Misalnya saya mengajar di kelas pagi, lalu saya akan berdiskusi dengan dosen yang mengajar di kelas sore dengan mata kuliah yang sama dengan saya. Nah, selain itu saya juga membuka diri saya terhadap kritik dari dosen-dosen atau teman-teman dosen itu dalam hal dosen tamu. Itu saya selalu berkoordinasi dengan dosen yang mengajar di kelas sore. Itu ya Bapak Ibu. Lalu juga saya juga selalu melakukan koordinasi dengan pimpinan tentang Tridharma, khususnya dalam hal penelitian, di mana pimpinan dan teman-teman saya selalu saya jadikan reviewer ya untuk artikel penelitian yang saya lakukan. Nah, itulah Bapak Ibu bentuk dari keterbukaan terhadap kritik yang saya tuangkan ke dalam deskripsi diri saya. Nah, lalu selanjutnya kita akan lihat poin B1. Di sini adalah sebutkan publikasi karya-karya ilmiah atau seni yang telah saudara hasilkan dan tunjukkan buktinya dengan cara menggugahnya. Bagaimana makna dan kegunaan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif. Nah, ini adalah perihal publikasi, di mana untuk publikasi yang kita ceritakan adalah publikasi kita yang ada di dalam sister kita masing-masing. Nah, yang pertama kita lihat dulu publikasi karya ilmiah. Apa yang saya ceritakan gitu ya Bapak Ibu di publikasi karya ilmiah? Yang pertama saya ceritakan berapa banyak publikasi yang telah saya hasilkan. Oke, yang saya hasilkan baik itu saya sendiri ataupun saya bersama mahasiswa saya. Nah, baik itu skala lokal, nasional maupun secara internasional. Itu saya jabarkan dan saya jelaskan semua di publikasi karya ilmiah. Kita lihat ini saya tuliskan pada tahun 2015 saya tuliskan. Lalu pada tahun 2016 juga saya jabarkan. Lalu pada tahun 2017 juga saya jabarkan. Nah, di sini juga tahun 2018 gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang diceritakan dia. Ya, diceritakan publikasi karya ilmiah yang sudah kita hasilkan. Nah, lalu saya juga menceritakan di samping menulis jurnal, saya juga ceritakan menulis di surat kabar gitu ya Bapak Ibu. Dan ini saya tuliskan beberapa pemikiran saya yang sudah terbit di surat kabar. Di samping itu saya juga menceritakan jurnal gitu ya Bapak Ibu yang sudah misalnya saya menerima LOA-nya. Itu saya ceritakan gitu ya Bapak Ibu, apa judulnya, apa jurnalnya gitu ya, saya ceritakan. Tapi saya ingatkan sekali lagi, untuk publikasi karya ini harus Bapak Ibu unggah atau upload ke dalam sister Bapak Ibu. Jadi jangan diceritakan yang tidak ada di dalam sister Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu untuk poin publikasi karya ilmiah, Lalu yang kedua, apa makna dan kegunaannya? Nah, untuk makna dan kegunaan ini saya ambil gitu ya. Jurnal saya yang memiliki makna dan kegunaan. Misalnya di sini yang saya ambil adalah jurnal saya ketika saya memenangkan Hibah Dikti tahun 2017. Oke. Judulnya saya paparkan gitu ya. Oke, lalu saya berikan peranan yang sangat penting. Apa peranannya? Ya,
Oke, lalu saya ceritakan apa peranannya ke dalam makna dan kegunaan. Artinya apa? Ini menjadi solusi gitu ya Bapak Ibu, solusi dari permasalahan yang ada. Misalnya permasalahan yang terjadi adalah tentang usaha kecil menengah. Itu saya ceritakan makna dan kegunaannya gitu loh. Nah, lalu yang kedua, makna dan kegunaannya adalah jurnal saya di tahun 2017 itu saya jadikan menjadi bagian materi gitu ya Bapak Ibu, pada salah satu materi pembelajaran saya. Misalnya masalah dan tantangan sumber daya manusia. Karena kebetulan jurnal saya kan membahas tentang daya saing, dimana pasti ada tantangan SDM-nya gitu ya. Nah, itu saya jadikan materi di pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, lalu saya juga ceritakan bahwa penelitian saya yang lolos hibah itu telah dipublish pada jurnal Pengabdian Kewirausahaan Universitas Bunda Mulia gitu. Lalu saya juga ceritakan selanjutnya jurnal saya gitu ya Bapak Ibu, itu menjadi acuan nih. Acuan rekan saya dalam melakukan penelitian. Misalnya di sini saya tuangkan adalah pada tahun 2018 gitu ya. Teman saya yang anggota pada penelitian kami 2017, di mana 2017 saya ketua, teman saya anggota, rekan saya. Lalu kita balik lagi pada tahun 2018, teman saya yang anggota menjadi ketua, saya menjadi anggota, di mana kami sama menjadikan UKM menjadi tetap menjadi topik utama kami gitu. Nah, dan puji Tuhan itu membuat kami memenangkan dana hibah pada tahun 2018. Nah, lalu nilai inovatifnya apa? Itu poin yang ketiga adalah nilai inovatif. Nilai inovatif yang diberikan gitu ya dari publikasi kami gitu ya atau saya adalah memberikan informasi kepada UKM ini ya, pemerintah dan mahasiswa bahwa konsep Kaizen bisa diterapkan pada UKM gitu ya, dimana diharapkan ini bisa menyelesaikan gitu ya Bapak Ibu permasalahan pada UKM di Jakarta Utara. Oke. Lalu selanjutnya nilai inovatif yang lain adalah ketika saya memasukkan proposal PDP 2016 untuk dana dikti 2017 yang akhirnya saya dapatkan gitu ya Bapak Ibu, dimana selanjutnya saya dan rekan saya menjadikan UKM sebagai lokasi pengabdian kepada masyarakat di bulan Agustus 2017 gitu. Nah, lalu selanjutnya ada B2, berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang saudara tunjukkan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian. Nah, yang pertama ada konsistensi. Di sini terlihat Bapak Ibu dalam menyusun deskripsi diri kita harus melihat konsistensi kita dalam bidang ilmu kita. Di sini saya ceritakan di poin konsistensi itu adalah saya menceritakan bahwa dimulai saat judul tesis saya itu ya di S2 itu tentang MSDM. Oke. Lalu awal saya menjadi dosen itu saya mengampu mata kuliah MSDM. Oke. Lalu pada saat itu kompetensi prodi saya itu adalah MSDM. Oke. Konsistensi tentunya. Lalu selanjutnya saya juga mengajar pengantar manajemen dan manajemen kompensasi, di mana itu juga kaitannya dengan manajemen SDM. Nah, jadi itu semua saya ceritakan Bapak Ibu. Nah, lalu penelitian saya, penelitian saya juga membahas tentang sumber daya manusia atau MSDM, di mana topiknya juga saya ceritakan, misalnya komitmen, pemberdayaan, kedisiplinan, dan topik lain-lain. Nah,
Oke, lalu saya juga menceritakan Bapak Ibu, dalam pemberian tugas saya juga kepada mahasiswa, itu misalnya dalam mencari kasus gitu ya, tentu saya memberikan instruksi atau kasus yang tentang MSDM. Jadi semua saya bahas itu adalah MSDM. Nah, lalu Bapak Ibu gitu ya, di sini juga saya ceritakan gitu ya, penelitian saya ya bersama mahasiswa ya, bersama mahasiswa gitu ya Bapak Ibu, juga tentang MSDM gitu ya. Lalu untuk mendukung kompetensi saya gitu ya Bapak Ibu, saya juga menjadi anggota Ikatan Sarjana Ekonomi, dimana saya juga mengikuti seminar-seminar yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh IC itu. Oke. Lalu di sini poin kedua adalah target kerja. Di target kerja yang saya ceritakan apa ini target saya ke depannya. Nah, target saya ke depannya saya ceritakan adalah saya berharap ke depannya melanjutkan S3 di bidang manajemen sumber daya manusia. Saya tetap berbicara tentang kompetensi saya. Oke, saya tetap berbicara tentang kompetensi saya, yaitu di bidang manajemen sumber daya manusia. Lalu, dalam bidang pengajaran, saya juga memiliki target menerbitkan buku, yang mana saya juga target saya topiknya tetap manajemen sumber daya manusia. Nah, lalu untuk metode pengajaran, saya juga ingin target saya adalah mengikuti metode pengajaran yang terbaru, yang lebih kekinian gitu. Nah, di sini juga saya menceritakan target-target saya gitu ya Bapak Ibu sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya nih, saya buat dia alurnya alur mundur. Saya sebelum dibuka PDP tahun 2017, pimpinan itu selalu mengatakan untuk mempersiapkan proposal. Oke. Dimana pada saat itu saya berpikir saya harus lolos proposal penelitian dosen pemula. Dan akhirnya saya sudah lolos penelitian dosen pemula pada tahun 2017 dan 2018 juga. Nah, lalu target saya selanjutnya adalah untuk lulus atau lolos jurnal internasional, dan itu sudah tercapai. Saya sudah lolos jurnal internasional di Malaysia gitu ya. Lalu target saya selanjutnya di tahun 2019, saya ingin menerbitkan jurnal dalam skala internasional yang bereputasi. Saya ingin ke level Scopus. Memang sulit ya kan Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa, saya mencoba gitu ya Bapak Ibu. Itu target saya di tahun 2019. Nah, untuk memperkuat kompetensi saya ingin bergabung gitu ya dengan Persatuan Manajemen SDM gitu ya Bapak Ibu. Juga itu target saya, dan tetap saya berbicara sesuai kompetensi bidang ilmu saya, konsistensi bidang ilmu saya. Nah, lalu kita lanjut untuk C1. Di C1 ini, berikan contoh nyata penerapan keilmuan keahlian saudara dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Deskripsikan dampak perubahan dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Pertama, kegiatan PKM. Di kegiatan PKM saya juga menceritakan kegiatan PKM yang sudah saya lakukan selama saya menjadi dosen gitu ya. Kebetulan saya dosennya tidak terlalu lama gitu ya Bapak Ibu, jadi saya ceritakan saja. Nah, di sini saya buat pada tahun 2016 itu ya. Saya ceritakan apa kegiatan pengabdian saya bersama teman-teman saya. Lalu pada tahun 2017 juga saya ceritakan apa kegiatan pengabdian saya bersama teman-teman saya. Nah, begitu selanjutnya, dan tahun 2018 juga ya Bapak Ibu, ini terlihat. Oke. Lalu di sini kita lihat Bapak Ibu, poin kedua, dampak perubahan.
Di dampak perubahan ini yang saya ceritakan adalah dampak perubahan yang terjadi baik itu terhadap diri saya sendiri gitu ya Bapak Ibu, maupun terhadap kegiatan atau pembelajaran yang sudah saya berikan gitu ya. Nah, yang pertama adalah dampak pengabdian pada tahun 2016. Itu kebetulan saya dan teman-teman dan tim itu pengabdiannya ke salah satu sekolah gitu ya Bapak Ibu, dimana dampak perubahan yang terjadi apa gitu ya. Saya menjadi lebih sabar gitu dalam menghadapi mahasiswa yang saya ajar gitu ya Bapak Ibu di kampus. Lalu dampak perubahan juga saya ceritakan nih pada tahun 2017 gitu ya. Dampak perubahannya apa gitu ya? Dampak perubahan yang dampak perubahan dari PKM yang kami lakukan itu adalah di UKM, pelaku UKM itu dia mengerti bahwa jika ingin bersaing maka SDM adalah memiliki peran yang sangat penting. Jadi pengabdian kami itu menjadikan pelaku UKM di tempat kami melakukan kegiatan pengabdian menjadi bahwa ternyata SDM itu penting adanya. Lalu apa dampak pengabdian yang di tahun 2018? Di situ juga saya ceritakan bahwa dampak perubahannya adalah para ibu rumah tangga, karena kami pengabdian kepada masyarakatnya, audiensnya adalah ibu rumah tangga. Dampaknya ibu rumah tangga semangat, mereka semangat, para ibu-ibunya semangat mengikuti materi yang kami berikan ya, dan mereka menjadi termotivasi bahwa ternyata ibu rumah tangga bukan hanya di rumah, tapi dapat mendapatkan penghasilan dengan bergerak membuka UMKM. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Itu saya ceritakan semua di dampak perubahan. Jadi dampak perubahan bukan hanya untuk audiens gitu ya, untuk partisipasi, tapi untuk audiens bukan, tapi untuk diri sendiri juga boleh, untuk audiens juga boleh, atau partisipasi atau partisipannya. Nah, oke, jadi dampak perubahan di sini Bapak Ibu bukan hanya, juga boleh Bapak Ibu tarik ke diri Bapak Ibu masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang saya bahas di dampak perubahan. Next, kita lihat dukungan masyarakat. Nah, di poin dukungan masyarakat itu juga saya ceritakan per kegiatan pengabdiannya Bapak Ibu. Di sini kita lihat pengabdian pada 2016 gitu ya. Apa dukungannya? Karena kami melakukan di pengabdian di sekolah, tentu pihak sekolah sangat mendukung kegiatan yang kami lakukan. Itu saya ceritakan. Lalu dukungan juga pada pengabdian 2017 saya juga ceritakan. Begitu juga dengan pada pengabdian 2018, bentuk dukungan masyarakatnya apa, saya juga ceritakan. Nah, itu untuk poin dukungan masyarakat. Lalu di sini ada C2. Oke, kita next ya. Berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang saudara tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat. Ini masih membahas poin pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu saya ceritakan Bapak Ibu ya. Apa kemampuan berkomunikasi yang saya berikan ketika pengabdian masyarakat yang saya dan tim lakukan. Misalnya di sini ketika pengabdian di sekolah seperti apa bentuknya gitu ya Bapak Ibu, saya contohkan. Lalu ketika misalnya ketika PKM yang dilakukan kepada ibu-ibu juga saya berikan contohnya. Saya ceritakan semuanya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu boleh menceritakan juga gitu ya Bapak Ibu, bagaimana kemampuan berkomunikasi Bapak Ibu dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, lalu kemampuan kerjasama. Di sini ada poin kemampuan kerjasama.
tentu kita sebagai dosen harus mampu bekerja sama gitu ya dengan dengan teman atau rekan dosen lain. Nah, di sini saya ceritakan apa bentuk kerjasama saya dengan tim saya, dengan teman-teman saya dalam selama proses pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita lihat bahwa saya itu gitu ya Bapak Ibu melakukan kerjasama misalnya dalam pembuatan proposal pengabdian kami gitu ya. Nah, itu saya ceritakan gitu. Lalu saya juga menceritakan gitu ya Bapak Ibu bagaimana berkomunikasi gitu ya, atau persiapan gitu ketika kami ingin menghadapi gitu ya Bapak Ibu atau melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di sini kebetulan saya ceritakan di sekolah karena memang sedikit berbeda gaya komunikasinya. Nah, itu saya ceritakan gitu loh. Tentu bagaimana cara kita bekerja sama, bagaimana cara kita nanti berbicara gitu ya. Itu kan harus selalu kita kerjasama dengan tim kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu untuk selanjutnya D1, oke. Di sini berikan contoh nyata kontribusi saudara sebagai dosen berupa pemikiran untuk meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi, universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dan lain-lain. Implementasi kegiatan dan bagaimana bentuknya. Nah, yang pertama itu adalah implementasi kegiatan dari usulan atau pemikiran. Di sini saya ceritakan apa saja nih usulan yang sudah saya lakukan untuk institusi saya, untuk fakultas saya, untuk prodi saya. Di sini saya ceritakan misalnya dalam penyusunan kurikulum gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua apa gitu ya Bapak Ibu? Saya menjadi gitu ya manajer jurnal gitu ya Bapak Ibu di jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Di sini juga saya tampilkan linknya gitu ya, link jurnalnya gitu ya. Bukti bahwa saya merupakan editor timnya gitu ya Bapak Ibu. Tentu ini juga saya upload di sister saya. Nah, lalu selanjutnya ada dukungan institusi. Dukungan institusi adalah tidak hanya bicara tentang dana gitu ya. Jangan berpikir harus dana untuk dukungan institusi. Tidak Bapak Ibu. Di sini terlihat di dukungan institusi yang saya tuliskan adalah, yang saya ceritakan adalah kampus gitu ya atau perguruan tinggi mendukung sekali kegiatan Tridharma. Misalnya di sini dalam kegiatan penelitian gitu. Di mana perguruan tinggi tempat saya bekerja selalu memotivasi untuk menulis jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional. Kampus juga menyelenggarakan gitu ya Bapak Ibu seminar seperti ini saya ceritakan metode penelitian dan jurnal ilmiah. Saya juga ceritakan narasumbernya siapa. Dukungan lain apa dalam hal Tridharma yang diberikan kampus atau perguruan tinggi adalah workshop. Misalnya workshop yang diberikan strategi penyusunan roadmap. Itu tentu sangat berguna bagi saya gitu ya Bapak Ibu selaku dosen. Nah, lalu apalagi ada juga workshop strategi publikasi artikel ilmiah terindeks Scopus gitu ya. Semua saya ceritakan Bapak Ibu. Nah, untuk pengabdian juga saya ceritakan bentuk dukungan dari perguruan tinggi. Jadi semua saya ceritakan bentuk dukungan institusi terhadap saya. Itu saya ceritakan. Nah, tentu juga Bapak Ibu bentuk dukungan ini harus ada buktinya. Misalnya dengan mengupload sertifikat Bapak Ibu dalam kegiatan workshop seperti saya ke dalam sister Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba untuk deskripsi diri, menceritakan di deskripsi diri yang tidak ada buktinya di sister Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjutkan untuk D2. Di sini ada poin D2.
Berikan contoh nyata, kendali diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada prinsip yang saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Nah, di sini saya ceritakan, poin pertama ada kendali diri. Di sini yang saya ceritakan bagaimana proses saya mengendalikan diri ketika ada konflik gitu Bapak Ibu. Walaupun tidak ada konflik yang besar yang terjadi selama saya menempuh selama saya mengajar gitu. Tapi sering sekali ada misalnya perbedaan pendapat dalam, misalnya di sini saya buat penyusunan kurikulum gitu ya Bapak Ibu. Itu saya ceritakan bentuk kendali diri saya itu seperti apa. Lalu saya juga ceritakan bentuk kendali diri saya di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang kelas sore atau yang sudah bekerja gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga ada tanggung, di sini juga ada poin tanggung jawab. Lalu di sini ada poin selanjutnya ada keteguhan pada prinsip itu ya. Lalu di sini ada poin E itu ya Bapak Ibu. Berikan contoh nyata peran saudara sebagai dosen, baik berupa kegiatan maupun pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa dan bagaimana dukungan institusi dalam implementasinya. Nah, di sini ada poin pertama, peran pada kegiatan mahasiswa. Di sini saya ceritakan Bapak Ibu kegiatan mahasiswa, baik kegiatan bersama mahasiswa dalam bentuk penelitian, baik kegiatan dalam bentuk pengajaran, baik dalam kegiatan UKM mahasiswa. Itu semua saya ceritakan peran saya terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu bagaimana implementasi perannya? Saya juga ceritakan implementasi peran saya dalam hal pengajaran. Lalu juga dalam hal pendamping skripsi. Lalu dalam hal UKM mahasiswa. Ya, dalam UKM mahasiswa. Nah, untuk E2, berikan contoh nyata interaksi yang saudara tunjukkan dalam peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa, institusi saudara maupun pihak lain yang terlibat. Nah, di sini ada interaksi dengan mahasiswa untuk poin pertama. Interaksi dengan mahasiswa itu saya ceritakan. Yang pertama misalnya menjadi dosen pendamping akademik. Apa interaksi yang saya berikan? Misalnya saya memberikan waktu pada hari Rabu sebagai hari penyuluhan dan bimbingan. Nah, lalu selain itu, interaksi saya dengan mahasiswa dalam penyusunan skripsi, misalnya belajar menggunakan PLS, Mendeley, dan seterusnya, itu ya Bapak Ibu. Itu bentuk interaksi saya. Lalu saya ceritakan outcome-nya apa, output-nya apa, bahwa skripsi itu dijurnalkan dan akhirnya telah terbit pada tahun 2018 gitu. Lalu juga saya menceritakan interaksi saya dengan mahasiswa dalam poin pengabdian. Nah, lalu manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan yang ada di sini saya ceritakan adalah manfaat dari pendamping akademik maupun sebagai pendamping skripsi. Misalnya apa? Dalam pendamping akademik saya sudah memberikan pengetahuan bagaimana cara pengisian KRS misalnya. Nah, lalu manfaatnya apa? Mahasiswa menjadi lebih semangat gitu ya, karena merasa diperhatikan oleh dosen gitu. Lalu untuk skripsi, pendampingan skripsi, mahasiswa itu menjadi lebih mengetahui bagaimana sebenarnya penyusunan skripsi yang baik dan benar dengan cara saya memberikan bagaimana cara menggunakan PLS, SPSS gitu, bahkan hingga pembuatan daftar pustaka menggunakan Mendeley gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kita ceritakan semuanya Bapak Ibu di poin manfaat kegiatan. Nah, kita akan cek, sepertinya sudah habis. Nah, Bapak Ibu, untuk deskripsi diri saya ini, Bapak Ibu boleh download, linknya ada di deskripsi video ini. Lalu untuk cara menyusun deskripsi diri yang baik dan benar, linknya juga ada di
deskripsi video ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini Bapak Ibu, sehingga channel ini semakin berkembang ke depannya.